Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Informatika Universitas Amikom Yogyakarta, kelas Informatika 08, kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil program tentang program untuk menentukan kelulusan siswa yang disusun oleh Karisma Faikhaul A. Maulana Muhammad Endra Kurnia, Edi Priyatama, dan Depriyati. Oke, jadi presentasi ini ada dua. Yang pertama kita menjalankan programnya, yang kedua kita menjelaskan kodenya. Oke, Karisma bisa dimulai. Ya, jadi saya akan menjalankan program yang telah kami buat. Yang pertama, muncul halaman seperti ini untuk bagi halaman utama. Lalu di sini user disuruh untuk memasukkan jumlah data yang dibutuhkan. Misal kita masukkan 4 data. Lalu akan muncul perintah user disuruh untuk memasukkan nama siswa. Setelah itu, user disuruh memasukkan nilai siswa. Nah, ini akan berulang sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan tadi, yaitu 4 kali. Nah, setelah itu, user disuruh untuk memasukkan KKM, nilai standar yang untuk menentukan lulus tidaknya siswa tersebut. Setelah ini akan tampil output seperti ini, yaitu hasil dari program kita. Outputnya itu terdiri dari nama, data nama yang telah kita inputkan tadi di atas, lalu data nilainya, lalu nilai ini akan dikonversi ke huruf, ke nilai huruf, lalu yang terakhir ada status, yaitu status yang menunjukkan bahwa siswa tersebut lulus atau tidak. Lalu di bawahnya juga ada total nilai yang kita masukkan, ada rata-rata nilai, terus ada nilai terbesar, juga nilai terkecil. Dan ini tampilan dari program kami, lalu kode program ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, ini merupakan kode program dari tampilan program yang sebelumnya. Yang pertama, ini ada include Yoastream. Yoastream adalah perpustakaan library dari C++ yang memuat perintah-perintah seperti sin, cout, return, dan lain-lain. Kemudian include string. Selanjutnya using namespace std titik koma, di bawahnya mendeklarasikan variabel. Ada variabel string status array, buka kurung 50 itu berarti jumlah banyak data yang bisa kita jalankan, jadi sampai 50. Juga nama dan conv itu sama. Selanjutnya variabel integer, KKM, JML, nilai. Di bawahnya ada variabel double sum titik koma. Selanjutnya integer total, integer array A, integer B. Itu merupakan deklarasi variabel dan fungsinya ada di bawah. Nanti ada juga ini double rata-rata sama, fungsinya nanti akan dijelaskan di bawah. Dan int main kurung tutup
di bawahnya menampil cout ini menampilkan ini kan ada program menentukan kelulusan siswa, menampilkan kata itu. Kemudian ini ada /t yaitu tab seperti di keyboard tab, jadi agak spasi-spasi itu. Selanjutnya input data. Ini ada cout, silahkan masukkan data yang diperlukan. Cout/t masukkan jumlah siswa berupa angka. Nah, jadi angka ini hanya bisa dijalankan sampai 50. Jadi kalau di atas 50 tidak bisa. Kemudian input sin data disimpan di variabel JML cout handle. Selanjutnya struktur perulangan for akan berulang sesuai dengan isi variabel jumlah. Diterapkan di cout data ke i+1. Nah, ini akan berakhir jika sudah sesuai dengan isi variabel jumlah yang kita inputkan tadi. Lalu, cin ignore merupakan untuk mengabaikan input satu atau lebih karakter. Cout masukkan nama siswa merupakan perintah untuk menampilkan output masukkan nama siswa. GetLine sin nama merupakan perintah untuk menginput data yang dapat menampung spasi. Data yang kita inputkan akan disimpan di variabel array nama. Cout masukkan nilai siswa. Perintah menampilkan output masukkan nilai siswa. Sin nilai. User menginputkan nilai yang nantinya akan disimpan di variabel array nilai. Selanjutnya, cout masukkan nilai standar kelulusan. Perintah tersebut akan menampilkan output masukkan nilai standar kelulusan. Sin KKM. User menginputkan nilai KKM yang diinginkannya. Yang selanjutnya, struktur perulangan for untuk menentukan status lulus atau tidaknya. Jika nilai kurang dari KKM, maka status yang muncul adalah tidak lulus. Dan sebaliknya, output yang akan muncul adalah lulus. Lalu, perulangan for untuk menentukan konversi nilai. Jika nilai lebih dari 80 dan nilai kurang dari 100, maka akan memunculkan output nilai A. Jika nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 80, maka akan memunculkan output nilai B. Jika nilai lebih dari 60 dan nilai kurang dari 70, maka akan menampilkan output nilai C. Jika nilai lebih dari 40 dan nilai kurang dari 60, akan menampilkan output nilai D. Jika nilai kurang dari 40, maka akan menampilkan output nilai E. Lalu, program yang selanjutnya adalah perulangan for untuk menentukan nilai max dan min. Yang pertama yaitu mendeklarasikan integer max dan min. Max sama dengan array pertama, lalu deklarasikan min sama dengan nilai array pertama. Gunakan for
I sama dengan 0, I kurang dari jumlah, maka I akan bertambah sesuai dengan jumlah yang diinputkan. Jika mak kurang dari nilai, maka mak sama dengan nilai. Namun, jika min lebih dari nilai, maka nilai min sama dengan nilai. Selanjutnya yaitu menampilkan output dari semua program yang sudah dijelaskan di atas. Itu intinya program itu menampilkan semua ini, yaitu ada daftar nilai. Ini akan muncul tampilan seperti ini di program kami yang tadi seperti di awal. Lalu ada cout seperti ini juga, yaitu cout /t nama /t nama /t /t nama /t konversi /t status. Ini tuh berfungsi, kenapa ada /t ini biar rapih agar bisa membentuk tabel. Lalu di bawahnya ada perulangan untuk menampilkan output yang tadi ada seperti nama, nilai, terus konversi dan status. Ya, ini akan berulang sama seperti dengan jumlah di variabel CML. Yang akan berulang ini cout ini. Cout I/T I plus 1 ini untuk menampilkan nomor angka, terus nama, array nilai, konversi, status yang tadi dijelaskan di atas, perulangan di atas itu akan muncul di perulangan di sini. Lalu ada menjelaskan ini, mendeklarasikan integer index jumlah sama dengan CML index. Index itu untuk menentukan alamat array. Index sama dengan CML min 1. Sum sama dengan total. Ini memanggil fungsi total nilai, indeks. Memanggil fungsi total yang ada di bawah untuk menghitung jumlah nilai. In total, buka kurung, integer A array, integer B. Jika B kurang dari 0, maka rekursif ini akan berakhir. Ini syarat rekursif. Jadi jika B itu kan tadi indeks kan. Jadi jika alamat array itu kurang dari 0, maka akan return 0, yaitu fungsi rekursif akan berakhir. Jika belum sampai 0, jika masih 0, 1, 2, 3 selanjutnya, itu akan mereturn seperti ini. Return A array B. B itu kan tadi indeks, jadi A, sedangkan A itu nilai. Jadi nilai, semisal kita memasukkan indeks 3 jumlah. Berarti indeks sama dengan jumlah dikurang 1. Berarti indeksnya itu ada B-nya itu ada 2. Jadi A array 2 ditambah total A, B min 1. Ini itu memanggil fungsi rekursif lagi, memanggil fungsi dirinya sendiri. Jadi dia memanggil dirinya lalu akan berulang kembali. Jika B-nya belum sampai 0, belum kurang dari 0, maka program tersebut akan terus berjalan. Nah, jika B ini min 1, kan ini akan selalu di min 1. Jadi jika ini sudah 0, kurang dari 0, maka rekursif ini akan berakhir. Lalu ini total nilai. Kita menampilkan total nilai. Total nilai itu sum. Jadi
ini total nilainya itu memanggil ini variabel ini. Jadi akan memunculkan fungsi ini di total nilai. Lalu ada rata-rata nilai. Kita menghitung rata-rata nilai memakai fungsi. Kita memanggil fungsi rata-rata yang ada di bawah. Jadi fungsinya dipanggil, yaitu fungsi double rata-rata buka kurung double A, double B. Double A itu sum, double B itu CML. Jadi double N sama dengan A per B. Lalu return N. Ini tuh fungsi ini akan memanggil N, akan memanggil variabel N. Jadi fungsi ini akan membagi antara A per B. Jika ini memanggil, berarti ini akan memanggil nilai N. Lalu ada Cout nilai terbesar, yaitu maksimal, tadi sudah dijelaskan di atas. Kita tinggal memanggilnya. Lalu nilai terkecil, minimal, juga sudah, kita tinggal memanggil. Lalu ini return 0 untuk mengetahui bahwa program tersebut telah selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Endra. Oke, itu yang dijelaskan tersebut merupakan kode program yang dibuat. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.